Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tentang gangguan sistem syaraf atau Alzheimer. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya Diva Sultan dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Rahmawati. Kita akan masuk ke materi tentang pengertian Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif kronis yang bersifat progresif dan menyebabkan penurunan fungsi kognitif, memori serta perilaku. Ini merupakan bentuk paling umum dari demensia yang menyerang orang berusia, meskipun dapat terjadi pada usia lebih muda atau sedini. Patofisiologi penyakit Alzheimer ditandai oleh yang pertama, akumulasi plak B amiloid di luar sel saraf, mengganggu komunikasi antar sel saraf. Yang kedua, pembentukan neurofibrillari tangles atau benang neurofibril dari protein tau di dalam sel saraf, mengganggu sistem transportasi sel. Yang ketiga, kematian neuron secara progresif, terutama di area hipokampus, memori dan korteks cerebral atau kognisi. Yang keempat, penurunan acetylen neurotransmitter penting untuk memori dan pembelajaran. Dan yang terakhir, proses ini yang menyebabkan atrofi otak atau penyusutan jaringan otak yang bisa terlihat pada MRI atau CT scan. Etiologi agenetik, mutasigen APOE 4, PSEN1, PSN2, dan ATP pada kasus familial Alzheimer. B. Usia di atas 65 tahun risiko meninggal secara signifikan. C. Faktor lingkungan dan gaya hidup. Cedera kepala, kurang aktivitas fisik mental, merokok, obesitas, diabetes, hipertensi. D. Faktor lain, riwayat keluarga Alzheimer, Gejala berkembang bertahap dari ringan ke berat. Tahap awal berupa terhadap kejadian baru, kesulitan mengingat kata, bingung terhadap waktu dan tempat. Tahap menengah, kesulitan melakukan aktivitas harian, disorientasi, mudah ragu, tidak mengenali orang terdekat. Tahap lanjut, kehilangan kemampuan bicara dan bergerak, ketergantungan penuh pada orang lain, gangguan kesadaran. Pemeriksaan pemeriksaan kognitif mental, evaluation, mendratopi Alzheimer, B. Pemeriksaan laboratorium, tes darah, tiroid, B12 elektrolit, penanda genetik APOE 4 jika diperlukan. B. Pemeriksaan imaging MR1 CT scan menunjukkan atrofi otak, peningkatan area hipokampus. PET scan melihat aktivitas mikromotorik otak. D. Pemeriksaan cairan cerebrospinal CSF, deteksi kadar amyloid dan protein tau. Dalam pemeriksaan analis CSF amyloid, inflamasi fungsi tablik dan genetik, tes fungsi ginjal, tiroid, vitamin B12 dan lain untuk menyingkirkan penyebab dari demensia. C. Pemantauan kondisi komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia untuk D. Dukungan diagnosis, pemeriksaan genetik. Prevalen Alzheimer menyumbang 60 sampai secara dunia lebih dari 50 juta orang
hidup dengan demensia WHO 2023. Dimensi di Indonesia jumlah penderita Alzheimer akan lebih dari 1 juta jiwa meningkat seiring penemuan populasi. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, maaf. Untuk dari kelompok kami ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.